Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, nama aku Hira Putri Sakanti dengan NIM 2108102011129 dari Prodi Manajemen Universitas Jember. Di sini aku akan memaparkan materi perencanaan keuangan jangka pendek sebagai tugas ujian akhir semester kelas Manajemen Keuangan Lanjutan kelas D dengan dosen pengampu DRS Marmono Singgi MSI. Oke, kita langsung saja kepada materi atau topik yang pertama. Pengertian. Sebelum kita ke pengertian perencanaan keuangan jangka pendek, kita harus tahu dulu nih, apa sih perencanaan itu? Nah, perencanaan ini merupakan proses penetapan tujuan, strategi pencapaian tujuan, serta langkah-langkah teknis yang dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Lalu, perencanaan keuangan jangka pendek ini apa? Jadi, perencanaan keuangan jangka pendek adalah proses penetapan tujuan, strategi pencapaian tujuan, serta langkah-langkah teknis mengenai keuangan dalam dimensi jangka pendek yang biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam hal ini, misal ya, dalam perusahaan membutuhkan tujuan mempromosikan produk, sehingga kan dalam promosi sendiri ada biaya-biayanya. Nah, itu harus direncanakan seperti itu dalam jangka waktu di bawah 1 tahun tentunya. Nah, perencanaan keuangan yang ini dimaksudkan untuk memperkirakan bagaimana posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang, bisa bulan depan, triwulan depan, tahun depan, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya perkiraan tentang berapa banyak pendanaan ekstern yang harus dicari. Tujuan dari perencanaan keuangan jangka pendek adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan. Kenapa? Karena dengan perencanaan ini dapat diperkirakan berapa, kapan, dan apakah kebutuhan kas tersebut dapat dibiayai oleh perusahaan ataukah harus mencari sumber dari luar. Alat yang digunakan untuk hal ini adalah dengan menyusun anggaran kas, yaitu taksiran tentang kas masuk dan kas keluar pada periode waktu tertentu. Selain itu, peran penting dari perencanaan keuangan adalah yang pertama, sebagai bahan pertimbangan sebelum pembuatan keputusan mengenai keuangan. Yang kedua, sebagai dasar penilaian mengenai apakah rencana yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan ini memiliki prospek yang baik atau tidak. Yang ketiga, sebagai standar mengenai kinerja keuangan yang akan mendatang. Selanjutnya macam-macam perencanaan keuangan jangka pendek. Oke. Salah satu perencanaan keuangan terbaik untuk jangka waktu sebentar atau jangka waktu pendek ini adalah dengan melakukan investasi jangka pendek. Nah, peluang investasi jangka pendek ini ada beberapa. Bisa dilihat, ada tabungan, deposito, reksadana, saham, dan emas. Kita bahas yang pertama, tabungan. Tabungan yaitu menyimpan dana atau uang di dalam bank atau sejenisnya. Nah, dengan menabung di bank ini, kita bisa mencairkan dana kapan saja. Namun, hal ini memiliki kelemahan di mana memiliki tingkat bunga yang rendah. Yang kedua, deposito. Deposito ini merupakan menyimpan dana dalam rekening. Hampir sama dengan tabungan ya, tapi ini sedikit berbeda dengan tabungan. Karena tabungan bisa dicairkan kapan saja. Nah, sedangkan deposito ini memiliki jatuh tempo. Misal kita memiliki deposito dalam jangka waktu 3 bulan, maka uang yang kita depositokan itu harus tersimpan dalam bank selama 3 bulan, maka baru bisa diambil. Nah, jika diambil sebelum jatuh tempo tersebut ya, maka akan ada biaya penalti yang harus dibayarkan. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana ini merupakan suatu wadah
dari beberapa instrumen investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Dalam reksadana ini terdapat resiko, mulai dari resiko kecil, menengah, hingga tinggi. Reksadana dengan resiko kecil ini, misal reksadana pasar uang. Reksadana dengan resiko menengah adalah reksadana obligasi, dan reksadana dengan resiko tinggi adalah reksadana saham. Yang keempat, saham. Saham ini adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Ada beberapa saham-saham di pasar modal yang fluktuasi harganya ini cukup cepat. Saham-saham itu cocok untuk investasi jangka pendek. Yang kelima, emas. Emas digunakan sebagai instrumen alternatif investasi saat kondisi pasar sedang tidak baik-baik saja atau sedang buruk. Kenapa? Karena emas ini tidak terpengaruh dengan inflasi. Jika sedang dibutuhkan, maka investor bisa menjual emasnya ini dengan mudah. Seperti itu. Oke, selanjutnya tips dari perencanaan keuangan jangka pendek. Yang pertama, tentu saja menentukan tujuan finansial. Apa? Menentukan prioritas kebutuhan terlebih dahulu. Nah, pada perusahaan ini biasanya ada data historis yang dijadikan acuan perencanaan periode mendatang. Dengan kejelasan dari tujuan keuangan ini, maka perkiraan biaya yang harus dipersiapkan setiap bulannya atau setiap periodenya itu dapat ditentukan lebih spesifik. Yang kedua, melakukan pencatatan aset dan arus keuangan harian. Untuk mewujudkan rencana keuangan jangka pendek, juga perlu mengetahui mengenai jumlah aset atau jumlah harta dan melakukan pencatatan arus keuangan harian. Kita harus tahu berapakah jumlah aset atau harta yang dimiliki dan pengeluaran, termasuk tagihan yang harus dibayarkan. Yang ketiga, menyusun, mendiskusikan, dan mengkomunikasikan dengan lingkungan sekitar. Hal ini bisa dilakukan dengan bertukar pendapat, bertukar pikiran, berdiskusi mengenai anggaran yang harus diprioritaskan setiap periodenya dengan pihak lain. Yang keempat, melakukan investasi. Dalam melakukan investasi ini harus sesuai dengan kebutuhan, kemampuan finansial kita, dan kita juga harus mempelajari bagaimana mengelola investasi tersebut dan juga resiko-resikonya sehingga menghasilkan return yang meningkat. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.